Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram sallallahu tasliman katsiran ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 3 bulan ya tidak bertemu dan dalam kesempatan kajian pagi ini saya akan sharing mengenai perencanaan keuangan keluarga. Karena ini adalah hal yang sangat penting dan sangat menentukan keberkahan yang akan kita dapatkan sebagai keluarga. Sekaligus juga perencanaan ini menjadi sangat penting karena apa yang kita lakukan dan kita rencanakan pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan wafat. Nah, karena itu penting ya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan keluarga itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, dalam proses ini juga kita perlu melibatkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu nantinya akan menjadi ahli waris. Jadi pada saat kita wafat, anak-anak kita itu tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan masalah keuangan keluarga ini. Sehingga ketika kita wafat, anak-anak tahu apa yang dilakukan dan kemudian mereka melakukannya dengan baik, maka nanti ujungnya insya Allah kita pun juga akan selamat ya, selamat di yaumil akhir nanti. Karena masalah harta ini masalah yang sangat penting ya. Saking pentingnya itu dalam hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, bahwa Allah itu akan meminta pertanggungjawaban itu bukan hanya ya dari cara menghabiskan harta, tapi juga cara mendapatkan harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban cara mendapatkan dan cara membelanjakan. Nah, jadi karena itulah para jamaah sekalian, dalam kaitan dengan perencanaan keuangan keluarga ada 2 hal yang penting ya untuk kita pahami. Pertama, bagaimana kita merencanakan keuangan selama kita hidup. Dan yang kedua, bagaimana kita merencanakan keuangan setelah kita mati. Jadi selama hidup dan setelah mati, setelah meninggal. Gimana caranya? Nah, makanya saya katakan tadi, anak-anak itu harus dibekali apa yang harus dilakukan kalau orang tuanya meninggal. Nah, pertama kita bicara saat kita hidup. Nah, saat kita hidup, maka cara kita mengelola keuangan kita, memprioritaskan pengeluaran kita itu saya beri singkatan biar gampang, yaitu rumusnya CDIC. Nah, itu rumusnya CDIC. Jadi ada 4 tuh ya, 4 hal CDIC. Apa C yang pertama? C yang pertama itu adalah charity. Artinya apa? Begitu kita menerima pendapatan yang halal, entah dari usaha kita, dari bisnis kita, dari pekerjaan kita, ya, dari aktivitas ekonomi produktif yang kita lakukan, kita investasi, dapat return, ya, kita buka usaha dapat return, kita buka toko dapat untung,
Ya, kita kerja sebagai profesional dapat gaji, maka begitu kita menerima dana yang masuk, maka langsung yang difikirkan adalah C yang pertama, charity. Keluarkan dulu. Charity ini ada dua, ada yang mandatory, ada yang voluntary. Mandatory itu wajib, voluntary itu yang disunnahkan. Apa yang wajib? Zakat. Jadi setiap kita menerima, pikiran kita keluarin dulu zakatnya. Ya, begitu kita terima apapun, pikirin keluarin zakat. Walaupun pada jenis, tergantung jenis harta, ada yang perlu dikumpulkan dulu, ada yang perlu dilihat 1 tahun. Tapi prinsipnya para ulama membolehkan pembayaran zakat itu dicicil boleh. Ya, mau dicicil boleh, nggak apa-apa. Khawatirnya setelah 1 tahun jadi malah nggak jadi zakat. Kenapa? Karena kegedean. Ya, tapi kalau dicicil ya boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi mandatory charity. Karena apa? Karena ini adalah langkah pertama membersihkan harta yang sudah kita peroleh dengan cara yang benar. Sekaligus mengingatkan kita untuk mencari harta dengan cara yang benar. Kenapa? Karena berbagi itu dalam Islam bukan money laundering, bukan untuk mencuci harta yang diperoleh dengan cara yang haram, enggak. Sehingga ini akan menjaga kita. Jadi kalau cara pikir kita adalah cara pikir berbagi, begitu terima apapun yang bersih kemudian kita bagi ya, dalam bentuk charity tadi, maka insya Allah ini akan menjaga kita untuk istiqomah komitmen mencari harta dengan cara yang benar. Nah, jadi begitu. Yang mandatori zakat, yang voluntary infak, sedekah, wakaf. Nah, itu harus menjadi bagian. Ya. Itu yang pertama, para jamaah sekalian. Yang kedua adalah D. C, charity, ziswaf. Yang kedua D. D-nya itu adalah debt. Debt itu bahasa Sundanya untuk utang. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita berpikir berbagi, baik yang mandatori maupun voluntary, yang wajib maupun sunnah, maka yang kedua kita harus pikirkan untuk apa? Untuk melunasi utang kalau ada. Saya nggak ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau ada lunasi. Nah, kalau dalam konteks utang memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, para jamaah sekalian, terkait dengan utang ini. Pertama, yang namanya utang itu alternatif terakhir, bukan alternatif pertama. Kalau alternatif pertama itu namanya kebiasaan utang, seneng utang ya. Beda tuh. Yang seneng utang ya sama yang menjadikan itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir boleh. Hukumnya gimana? Utang. Utang haram dalam Islam. Iya, kalau berutangnya dengan utang riba, iya. Tapi secara umum boleh nggak? Boleh. Utang itu boleh. Tetapi meskipun boleh, jadikan itu sebagai alternatif terakhir. Dan jangan dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup. Makanya Rasulullah SAW itu kan diantara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa Rasulullah. Minta diapakan? Dilindungi ya dari ghalabatid daini, utang yang melilit, mencekik. Contohnya apa? Utang pinjol. Ya. Itu melilit, mencekik. Para jamaah sekalian, ini penting nih ya, karena rupanya orang Indonesia ini nggak tahu hobi ya, tapi rupanya yang terlibat dalam aktivitas pinjam meminjam secara online itu cukup signifikan. Data OJK per Juli ya, ini baru per Juli, mungkin sekarang datanya sudah update. Per Juli 2021 total pinjaman masyarakat yang formal ya, yang formal itu artinya
yang dilakukan melalui fintech lending istilahnya. Sekarang ini fintech lending, P2P lending itu ada 121 perusahaan. Dari 121 perusahaan yang syariah ada 9. Dari data terhadap 121 perusahaan yang 9 diantaranya syariah, total pinjaman per Juli 2021 itu 221 triliun. Dengan jumlah rekening peminjam itu 64,8 juta rekening. 64,8 juta rekening. 64 juta orang dari 270 juta penduduk di Indonesia. Coba bayangin. Hampir seperempat. Belum yang ilegal itu per Juli itu OJK sudah menutup 1.350 ya perusahaan pinjol yang disebut pinjol online yang ilegal itu ada 1.350 yang sudah ditutup. Bulan lalu tuh 172 yang baru yang ditutup lagi. Jadi sekarang rentenir dia punya dua cara gitu. Kalau ke desa-desa yang kira-kira belum ini mereka seperti biasa turun ke bawah. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi mereka merambah dunia teknologi keuangan. Nah, ya. Jadi begitu. Sekarang outstandingnya itu sekitar 24 triliun yang masih belum lunas. Ya, dengan 21,8 juta orang yang masih aktif. Itu per Juli, mungkin angkanya akan naik. Dan kalau ditambah dengan yang ilegal mungkin angkanya bisa 2-3 kali lipat. Dan 90% lebih itu adalah basisnya riba. Gimana nggak berkah negara ini? Ya, gimana mau berkah? Ya, mayoritas masyarakatnya pinjamannya riba. Ya, dan itu dianggap enteng. Padahal banyak yang melakukan pinjaman itu mungkin bukan karena kebutuhan. Berapa persen sih yang karena kebutuhan? Berapa persen yang dibelikan beras misalnya? Mayoritas itu bukan pada hal yang sifatnya kebutuhan, tapi lebih kepada gaya hidup. Nah, itu bahaya tuh. Gaya hidup. Tidak puas dengan HP yang dimiliki. Wah, ini gambarnya kurang tajam. Yang tajam yang merek ini harganya ternyata 22 juta misalnya. Akhirnya pinjam online. Begitu. Jadi banyak karena gaya hidup. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Makanya hati-hati nih dalam utang ini. Meskipun boleh, tapi jangan sampai jadi gaya hidup. Meskipun boleh, tetapi ketika harus berutang, berutanglah pada hal yang dibutuhkan, bukan pada hal yang diinginkan. Beda nih. Karena kalau keinginan itu basisnya adalah nafsu. Basisnya adalah nafsu. Kalau kebutuhan ya memang butuh, perlu. Nah, jadi begitu ya. Jadi pastikan utang kita, kalaupun harus berutang tidak menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Nah, ini yang kedua ya. Dan kalaupun berutang, dalam hadis dikatakan kita ini harus punya komitmen melunasi. Sebesar apapun utang, kalau sudah ada komitmen melunasi, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi tadi ya, sudah berutang pilihan terakhir. Pilihan terakhir itu termasuk misalnya kita menggunakan kartu kredit syariah. Kalau kita ke hotel, garansi ya, perlu ada jaminan pakai kartu. Nah, itu contoh pilihan, nggak ada pilihan misalnya. Daripada kita taruh cash sekian juta misalnya, kalau di hotel bintang 5, Pak harus ada deposit berapa? 3 juta.
Ya, pakai kartu aja nggak apa-apa. Ya, tapi itu jangan jadi kebiasaan gitu. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan, itu yang saya katakan sesuai kebutuhan. Ya, atau mau beli tiket online harus pakai kartu misalnya, silakan. Tapi begitu kita berutang, maka harus punya niat yang kuat untuk melunasi, karena niat yang kuat untuk melunasi, insya Allah Allah akan bantu mudahkan. Nah, begitu ada dananya langsung tutup ya utang itu. Jadi seperti itu, karena kalau enggak nanti kita akan naudzubillah nggak akan bisa masuk surga sampai utangnya beres, kira-kira gitu. Nah ini D yang kedua. Jadi pertama charity, yang kedua debt. Pertama berbagi, kedua lunasi utang. Yang ketiga adalah I. I itu adalah investment. Kan kita diperintahkan wa tanzur nafsum ma qaddamat ligot di dalam Quran. Kita diperintahkan untuk amati, ya, prediksi, proyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun masa depan itu sesuatu yang tidak pasti, yang tidak bisa kita ketahui. Apakah akan terjadi atau tidak kita tidak tahu. Yang pasti kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa depan. Nah, salah satu bentuk persiapan masa depan itu dengan investasi. Ya, dengan investasi. Jadi kalau kita presentasikan wajib 2,5%, berbagian wajib, tambah yang sunnah minimal 2,5 lah 5%. Utang itu jangan lebih dari 20% income kita. Kalau gaji kita 10 juta, utangnya jangan lebih dari 2 juta, usahakan. Kalau gajinya 5 juta, utangnya jangan lebih dari 1 juta. Ada yang bilang sampai 40% boleh, tapi harus sangat ketat. Kira-kira begitu. Nah, maka berikutnya investasi, paling nggak 10%. Ya, investasi untuk anak-anak, ya, misalnya asuransi pendidikan, ya, cari yang selalu syariah sekarang semuanya ada, ya, atau asuransi jiwa, ya, begitu wafat nanti ada polis yang bisa diklaim oleh ahli waris misalnya. Sebagiannya bisa diwakafkan, sebagiannya untuk ahli waris. Ya, kita perlu menabung, ya, menabung deposito misalnya. Ya, itu pilihan-pilihan, tapi usahakan ada sekecil apapun itu. Paling nggak ada tabungan. Nah, yang keempat itu adalah C yang kedua. Apa C yang kedua? Yaitu konsumsi, consumption. Jangan ditukar C yang pertama yang terakhir. Consumptionnya duluan, charity-nya terakhir. Jangan, nanti nggak ada sisanya itu buat charity. Ya, jadi C yang terakhir itu consumption, untuk konsumsi. Nah, kalau dalam prinsip konsumsi itu, prinsipnya itu adalah pertama, konsumsi itu harus halal dan thayyib. Jangan tergoda untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram dan tidak thayyib. Kemudian yang kedua, ya, konsumsi itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh israf, tidak boleh tabzir. Gak cuma makanan, termasuk punya rumah, gak boleh berlebih-lebihan. Punya rumah 10, yang diisi 1, yang 9 dibiarin, itu tabzir. Kecuali yang 9-nya diproduktifkan misalnya, disewakan, dibuat jadi hotel misalnya, atau penginapan syariah, ya, boleh itu diproduktifkan. Tapi kalau ditempati enggak, diproduktifkan enggak, nah itu namanya berlebih-lebihan. Ya, punya kendaraan 10 yang dipakai 3, 7 lagi itu tabzir. Kecuali 10-10-nya dipakai, dimanfaatkan, diproduktifkan.
begitu. Jadi pastikan apa yang kita miliki itu kita manfaatkan. Karena kalau ada sesuatu yang kita punya tidak kita manfaatkan, malah kita diamkan, itu kategorinya berlebih-lebihan. Ada tanah dibiarin nganggur, itu berlebih-lebihan. Harus diproduktifkan, diusahakan. Ya, kan banyak tuan tanah di sini. Pastiin tuh tanahnya nggak ada yang nganggur. Minimal tanam kayak apa, produktifkan. Walaupun hasilnya mungkin nggak seberapa, tapi minimal itu jangan dibiarkan begitu aja. Karena kalau dibiarkan begitu aja, ya, nah, itu namanya berlebih-lebihan. Tidak boleh. Oh, ini kan investasi, namanya investasi diusahakan, bukan cuma dipegang menunggu harganya naik. Belum tentu loh harga tanah itu naik dari waktu ke waktu. Ya, buktinya tanah likuifaksi di Sulawesi Tengah itu harganya turun, nggak ada yang mau tuh di situ, nggak boleh ada bangunan. Ya, jadi jangan begitu. Harga tanah pasti naik, belum tentu. Buktinya apa? Amerika tuh, selama lebih dari 1 abad harga tanah naik, tapi tiba-tiba di pertengahan 2007 harga rumah, ini harga rumah, selama 1 abad lebih harga rumah tuh naik dari waktu ke waktu. Di 2007 tanpa diduga di pertengahan 2007 harga rumahnya turun tiba-tiba. Coba logikanya di mana? Penduduknya makin banyak, tanahnya nggak berubah, tapi harganya bisa turun. Kalau Allah mau pengen turun ya turun gitu. Itulah yang kemudian menginisiasi terjadinya krisis global, karena mereka nggak pernah menduga harga rumah turun, dan itulah menjadi titik awal terjadinya krisis. Jadi jangan pernah meyakini sesuatu bakal naik terus ya, dosa itu, syirik, nggak boleh. Pegang emas pasti naik terus, jangan meyakini begitu. Periode tahun 80 sampai tahun 2000 harga emas itu begini turun, dari 2000 sampai sekarang memang begini. Nah, artinya apa? Bisa naik bisa turun. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu CDIC, Charity, Debt, Investment, Consumption, biar gampang. Itu adalah urutan cara berpikir kita. Coba kita ubah cara berpikir kita mengikuti pola ini. Investment, hati-hati juga ya sama investasi bodong. Data OJK dari 2011 sampai 2020, total investasi bodong masyarakat ketipu itu sampai 114 triliun. Totalnya dalam 1 dekade. Jadi sudah pinjaman utang ribanya ratusan triliun, ketipunya juga ratusan triliun. Coba itu, kasihan nih. Ya, umat kita itu banyak yang jadi korban. Makanya perlu hati-hati ya, hati-hati ya di dalam analisis, memilah-milah sesuatu. Nah, ini semasa hidup ya, CDIC itu semasa hidup. Nah, kalau sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah meninggal, rumusnya DWW. Nah, itu harus diingat. Kalau semasa hidup CDIC, kalau meninggal apa? DWW. Makanya DWW ini harus diajarkan kepada siapa? Kepada anak kita, kepada ahli waris kita. Kalau meninggal, lakukan ini. Apa 3 hal itu? Pertama, debt, utang. Makanya kalau bapak-bapak di sini punya utang, kasih tahu anak-anaknya. Ini rumah masih pembiayaan sekian tahun, biar tahu. Ini masih ada pembiayaan, ini masih ada utang. Itu harus tahu. Ya kalau masih bayi anaknya jangan dikasih tahu ya, nanti nggak ngerti juga. Ya, tapi kalau sudah dewasa, saya kira mereka perlu diajarkan. Termasuk kalau kita berwakaf, kasih tahu anak-anak itu, jangan dianggap anak kecil nggak perlu tahu, salah. Supaya tahu ini asetnya sudah diwakafkan. Pokoknya kasih tahu sebagai bentuk pendidikan. Jadi pertama utang, karena nggak akan bisa masuk surga sampai beres nih.
Jadi pastikan para ahli waris ini tahu utang kita, kira-kira gitu. Yang kedua adalah yang kedua wasiat. Kalau ada utang, kalau ada wasiat enggak, ya maksimal jangan lebih dari 1/3 lah, ya maksimal 1/3. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ikut asuransi jiwa syariah, kalau wafat nanti dapat klaim sekian, dari sekian itu kita sudah niatkan misalnya 30%-nya untuk wakaf. Maka ahli waris itu harus tahu, nah saya ada, papa ada ini, ya asuransi jiwa syariah, ada nanti polisnya bisa diklaim, tapi 30%-nya adalah untuk diwakafkan. Nah, itu perlu tuh, itu wasiat namanya. Jadi W yang pertama adalah wasiat kalau ada, dan jangan lebih dari 1/3. Nah baru yang ketiga, supaya kita tenang juga nih, adalah waris. Dan wasiat yang ketiga adalah waris. Kalau kita mau menghibahkan pada anak, lakukan pada saat hidup. Prinsipnya adalah transparan dan adil. Transparan apa? Diketahui semua. Ya, yang kedua adil. Kalau mau bagi ya, kalau mau bagi selama hidup. Punya anak 3, ada 3 rumah. Nanti ini rumah di sini punya si A, ini punya si B, ini punya si C, A, B, C-nya tahu semua. Nah, silahkan lakukan itu kalau mau, tapi itu selama hidup. Kalau tidak, maka eksekusi waris. Makanya anak-anak itu perlu dibekali dengan ilmu waris. Ya. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu sampai 20 tahun belum dibagi-bagiin, ya. Waris itu harus segera. Minimal diketahui dulu bahwa dibaginya bertahap itu urusan lain, tapi minimal semua ahli waris tahu haknya. Ya. Semua ahli waris tahu apanya? Haknya. Bahwa nanti mereka di antara ahli waris ada yang mau saling mensedekahkan, silahkan. Minimal tahu haknya masing-masing. Kadang-kadang di kita itu eksekusinya lambat. Udah pada tua, udah 60 tahun lebih baru ngumpul. Ini kita masih ada aset waris gitu. Nah, ya, jadi jangan ditunda kelamaan, eksekusi aja. Minimal kalaupun tidak dibagi langsung, minimal semuanya tahu haknya. Kita punya hak nih, ini rumah bersama peninggalan orang tua. Ini ada hak kita, haknya berapa masing-masing, begitu. Kita sepakat ya, ini biar ini jadi rumah bersama aja dulu selama kita hidup, boleh ya, silahkan, tidak ada masalah. Kalau memang disepakati semua, boleh. Tapi semua harus tahu, oh ada hak mereka di situ. Jadi jangan ditunda-tunda, ya. Baru dibagi setelah orang tua meninggal 40 tahun yang lalu misalnya. Ya. Nah, jadi waris itu silahkan ya diproses. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada siapa? Kepada keturunan kita. Jadi SOP kalau kita meninggal, SOP-nya itu, ya, SOP-nya itu kira-kira. Kalau nggak ada wasiat ya udah nggak apa-apa, lewat skip. Kalau utang nggak ada ya lewat skip, berarti nanti ke waris. Kalau sudah ada, nggak ada lagi harta yang diwariskan karena udah dibagi waktu masih hidup, ya udah selesai. Tapi minimal 3 hal ini harus dipastikan supaya pada saat kita meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi ada beban yang kita bawa. Karena itu bisa jadi beban, ya, bisa jadi beban itu kalau nggak dieksekusi bisa jadi beban, ya, beban kan
Kalau misalnya pembagian harta tidak dilakukan berdasarkan waris, kan kita beban buat kita. Artinya kita nggak melaksanakan hukum Allah. Kita udah meninggal nggak dilaksanakan hukum Allah. Kenapa? Karena kelalaian kita nggak mengajarkan anak-anak kita, misalnya begitu. Kan menjadi beban. Ya, kalau mereka berkonflik karena kita tidak ajarkan, nah itu kan nanti bebannya kembali kepada kita. Makanya pastikan, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Anytime Allah panggil, beban itu bisa kita hilangkan, kira-kira gitu. Makanya literasi, pemahaman ya terhadap hal-hal yang menjadi prioritas setelah kita meninggal dalam konteks harta itu harus diajarkan dan diketahui oleh para ahli waris kita, oleh anak-anak kita. Nah, ini perlu untuk disosialisasikan lah, mumpung kita semua masih pada hidup. Ya. Jadi kalau ada utang anak-anak kasih tahu aja. Ya. Intinya supaya mereka aware, tahu ya, mereka bersiap seandainya kita wafat, maka 3 hal ini bisa dipahami, sudah menjadi bagian dari SOP mereka untuk kemudian melunasi atau melaksanakannya dengan baik. Saya kira itu saja ya. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, kalau tidak saya mohon izin karena ada agenda lain pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan rumusan ini bisa dipraktekkan ya. CDIC, DWW, charity, baik yang mandatory maupun voluntary, zakat, yang voluntary infak, sedekah, wakaf, yang kedua debt, utang, yang ketiga investment, yang keempat baru consumption. Ya. Nah, kemudian kalau sudah meninggal, nah perhatikan utang, wasiat, waris. Begitu, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Sekarang ini banyak sekali aplikasi, platform ya untuk donasi, wakaf, untuk investasi. Gimana cara milihnya? Pertama, kita jangan langsung tergesa-gesa. Ya, kita harus mencari informasi minimal. Apa informasi minimal yang perlu? Pertama, ini sesuai syariah atau enggak? Jangan-jangan donasinya donasi apa gitu ya? Donasi bikin klub malam misalnya. Harus perhatikan ya, sesuai syariah atau enggak. Investasinya sesuai syariah enggak? Cara ngeceknya gimana? Patokannya adalah cek apakah ini resmi, officially registered atau enggak. Caranya gimana? Kalau bicara donasi ya cek aja ini lembaga apakah punya izin sebagai lembaga zakat misalnya. Ya, dia punya izin atau enggak. Tapi kalau kita yakin ini proyeknya betul silahkan. Tapi kalau kita ragu, cek itu aja dulu. Ya, minimal kalau punya izin itu berarti ada otoritas yang mengawasi. Nah, begitu. Kalau terjadi sesuatu kebohongan, penipuan, nah itu bisa diambil tindakan. Demikian pula investasi, ini resmi enggak? Cara ngeceknya gimana? Apakah perusahaan itu misalnya sudah mendapatkan izin OJK atau belum? Kalau udah dapat izin itu kan biasanya ada ini, dan bisa kita akses online, bisa dicek gitu ya. Sekarang ini kan segala sesuatunya mudah, asal mau nyari itu aja. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak mau nyari ya. Nah, jadi pastiin tuh di OJK terdaftar atau enggak. Ya, jadi pastikan sesuai syariah, kemudian cek dari sisi legal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau untuk yang donasi cek dari sisi programnya apa. Ya, programnya jelas masuk akal atau enggak. Demikian pula kalau investasi masuk akal atau enggak tuh. Ya. Jangan mudah karena return tinggi. Nah, itu.
Jangan. Ya. Kalau return tinggi, ya, khawatirnya itu tadi masuk ke investasi bodong. Makanya ini, perhatikan aja, cek semua, ya. Nah kemudian berikutnya cari informasi mengenai track recordnya. Ya kan itu pasti ketemu secara online tuh track recordnya. Ya, kalau orang ada ngeluh dengan itu pasti akan ketemu tuh secara online, akan terdeteksi. Nah jadi intinya para jamaah sekalian, jangan langsung terburu-buru, itu aja. Cari informasi yang cukup, yang membuat kita merasa tenang dan yakin. Karena penting tuh ketenangan dan keyakinan bahwa ini akan bagus gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, cari informasi, kecuali memang kita sudah kenal ya. Ada ajakan berwakaf ke Al Hidayah, nah itu kan udah kenal, nggak usah dicek lagi Al Hidayah itu siapa misalnya ya. Kecuali kalau kita udah yakin, udah kenal, silahkan. Tapi kalau kita nggak yakin, belum tahu, maka jangan terburu-buru, cari informasi yang cukup ya. Baik gitu. Oke, terakhir satu lagi, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Pertama itu adalah kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Jadi semua mazhab nggak ada perbedaan. Yaitu al aslu fil muamalah al ibahah illa madallat dalilu ala tahrimiha. Hukum asal segala sesuatu ya dalam muamalah itu adalah al ibahah, boleh. Illa madallat dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi prinsipnya adalah perhatikan apa yang dilarang. Selama yang dilarangnya nggak ada, insya Allah boleh. Begitu kira-kira. Jadi gampang aja mau investasi keuangan. Nah ini riba enggak, gitu aja. Ada gharar enggak, perhatiin aja. Kalau nggak ada riba, nggak ada gharar, nggak ada maisir, berarti oke, nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal cryptocurrency begini. Cryptocurrency itu pada dasarnya merupakan anak yang lahir dari perkawinan dua hal, yaitu perkawinan antara fiat monetary system, sistem mata uang fiat, kertas, elektronik, dengan kemajuan teknologi. Ya, dengan kemajuan teknologi lahirlah anak namanya cryptocurrency. Teknologinya apa yang dipakai? Misalnya teknologi blockchain, misalnya begitu. Nah sekarang hukumnya gimana? MUI itu kan sudah mengharamkan yang cryptocurrency. Nah pengharaman itu didasarkan kepada beberapa kondisi. Pertama, yang namanya mata uang itu kan harus yang resmi oleh negara. Kenapa? Karena kalau mata uang itu bebas, tidak diresmikan oleh negara, dikhawatirkan bisa menimbulkan kezaliman. Yang kedua, yang namanya uang dalam ekonomi Islam itu sebenarnya harus di backup oleh aset real. Ya, yang namanya uang sebenarnya pure fiat monetary system itu nggak sesuai syariah. Kenapa? Karena dia nggak ada hubungan sama sektor real. Tapi karena resmi negara, ya kita harus terima. Makanya apa yang kita lakukan? Kita harus kaitkan dengan sektor real. Itulah esensi adanya keuangan syariah.
Keuangan syariah itu memastikan setiap rupiah itu selalu terkait dengan sektor real, sehingga apa? Seimbang antara sektor keuangan dengan sektor real. Coba lihat produk keuangan syariah mana yang tidak terkait sektor real? Nggak ada. Semuanya terkait sektor real, karena memang ajaran Islam seperti itu dari bidang ekonomi moneter. Harus seimbang. Karena kalau sektor keuangannya maju, sektor realnya ketinggalan, itu terjadi inflasi. Ya, nilai uang kita terus turun dari waktu ke waktu. 100.000 hari ini dengan 5 tahun lalu lebih berharga mana? Apalagi dibanding 30 tahun yang lalu 100.000. Saya SD aja masih bisa beli pisang goreng 50 rupiah. Hari ini saya nggak ketemu itu ada pisang 50 perak. Ada juga 50 boleh tapi plus perup katanya gitu. Ya. Karena nggak seimbang. Makanya walaupun kita menerima menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi, dalam praktek perbankan syariah setiap rupiah yang keluar itu pasti terkait dengan sektor real. Ya, keluar dalam bentuk murabahah jual beli ada barang realnya. Keluar dalam bentuk bagi hasil mudharabah ada project realnya. Jadi selalu attach. Negara pengen nerbitin sukuk negara, perusahaan nerbitin sukuk korporasi, ada underlying asetnya, ada aset realnya. Di atas aset itulah kemudian keluar angka yang diinginkan. Begitu kira-kira gambarannya. Jadi kalau cryptocurrency-nya di backup oleh aset nggak ada masalah. Cuman masalahnya di backup aset nggak kan? Enggak. Bitcoin misalnya, itu kan lahir dari satu proses algoritma yang kompleks, ketemulah angka sekian yang harus kita tambang dengan total ada 21 juta. Kan itu abstrak. Ya, makanya harus di backup aset. Coba lihat praktek bursa berjangka. Bursa berjangka itu komoditas kopi sebagainya. Itu kan digital semua, kopi digital ya. Kopinya ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang bursa berjangka syariah gimana? Kalau mau memperdagangkan kopi harus ada kopinya. Makanya untuk yang syariah itu ada gudangnya di 3 kota, Medan, Jakarta, Makassar kalau tidak salah. Jadi masuk ke bursa berjangka syariah itu harus ada backup real asset. Ya, karena kalau nggak ada backup real aset, maka itu bisa menimbulkan persoalan. Ya, nah jadi begitu. Kemudian yang ketiga, yang namanya uang, dia itu nature-nya harus stabil. Jangan sampai dirinya sendiri tidak stabil. Uang itu harus stabil dirinya itu, tidak mudah berubah nilainya. Nah sekarang cryptocurrency seperti Bitcoin itu kan nilainya bisa fluktuatif. Dalam hitungan detik bisa naik sekian ratus persen, bisa turun sekian ratus persen. Mobil yang sama itu nilainya bisa berbeda kalau oleh cryptocurrency. Kenapa? Tergantung nilai kriptonya. Kalau lagi bagus naik 100%, asetnya mobil yang sama nilainya naik 100%. Tapi begitu cryptocurrency nilainya turun 50%, maka mobil yang sama nilainya turun 50%. Gimana itu nanti? Ya, valuasi aset misalnya fluktuatif begitu, itu kan nggak stabil. Makanya kalau dalam syariah itu jenis uang itu kan ada 3 sebenarnya. Ada gold monetary system, uang emas. Ada gold backed monetary system, uangnya bisa apa saja, tapi setiap penerbitan di backup oleh emas. Nggak boleh sembarangan negara cetak kalau nggak ada backup emas. Yang ketiga adalah asset backed monetary system, di backup oleh aset real. Hari ini praktek yang paling mungkin apa? Kalau jadi emas rasanya nggak mungkin, kecuali dalam skala mikro, seperti Ustadz Zain, ya.
bikin pasar muamalah, itu kan skalanya mikro. Kalau skala ini bisa nggak? Hari ini cadangan emas kita itu baru bisa backup 1.500 triliun. Ya hari ini, kecuali kalau di Freeport semua kita ambilin ya untuk jadi backup mungkin lain. Tapi hari ini begitu. Sementara kebutuhan untuk transaksi lebih dari itu. Sehingga hari ini gold backed monetary system pun berat untuk kita laksanakan hari ini. Nah, yang paling mungkin apa? Asset backed monetary system. Jadi walaupun rupiah, rupiah sekalipun, ya, digital rupiah sekalipun, kalau dia di backup oleh aset, maka itu nggak ada masalah. Nah, jadi yang kita kembangkan itu. Nah, ini soal cryptocurrency. Nah, jadi stabilitas itu juga menjadi isu. Nah, apakah kita menutup 100% soal kripto ini? Ya tentu selama hal-hal yang diharamkannya bisa kita hilangkan, selalu ada ruang. Selalu ada ruang. Bisa nggak kita bikin kripto aset? Bisa. Selama kita pastikan yang diharamkannya itu ini kan. Jadi bukan berarti kripto aset menjadi tidak boleh. Ya. Kalau misalnya begini, kita ke mall nerbitin voucher. Voucher itu kan kertas biasa ya. Biasa aja kan voucher. Tapi bisa ditukerin dengan barang. Voucher itu jadi punya nilai enggak? Bisa. Nah, kalau vouchernya itu adalah kripto misalnya, bisa nggak? Bisa. Kira-kira gambarannya begitu. Tapi dipakainya adalah sebatas untuk pengunjung mall itu. Nggak bisa kemudian vouchernya ditukerin di mall yang lain, misalnya begitu. Masuk ke Transmart, vouchernya Transmart ditukerin di Jogja misalnya. Nggak bisa kan? Nah, jadi bisa aja itu kita kembangkan, ada ya hal-hal yang misalnya dalam lingkungan terbatas, kan fatwa MUI membolehkan kalau dalam lingkungan terbatas yang semuanya setuju memakai itu, nggak ada masalah begitu. Tetapi kalau dalam konteks cryptocurrency sebagaimana yang dipraktekkan, kan ada lebih dari 1.000 cryptocurrency. Yang paling terkenal itu adalah Bitcoin, itu yang paling terkenal ya, tapi ada banyak ragamnya. Kalau dalam perspektif itu, maka itu tidak boleh. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mengembangkan kripto aset. Bisa ya, dalam hal-hal yang bisa meningkatkan efisiensi dan disepakati. Dan ditutup ruang-ruang yang haramnya itu aja sebenarnya ya. Ruang-ruang spekulasinya ditutup ya. Jadi begitu. Jadi mirip, boleh nggak kita pindah tangankan itu voucher? Boleh, tapi kan cuma bisa dipakai di mall itu gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, cuman kalau mau Bitcoin janganlah ya. Iya, dengan syarat dengan syarat hal-hal yang diharamkan itu nggak ada. Ya, memang ada beberapa negara termasuk Bahrain. Ya, prinsipnya begitu Pak. Prinsipnya itu kita nggak melarang. Yang kita larang itu kan, yang dilarang oleh MUI itu yang jelas-jelas ada unsur haramnya. Yang unsur haramnya itu terdeteksi, jelas, clear. Nah, kalau udah begitu udah. Tapi kalau kita bisa hilangkan, bisa jadi. Ya. Saya kira cukup ya, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.